Oke, jadi hari ini saya ada panggilan lagi seperti biasa ya. Pengecekan instalasi di KWH-nya itu tertulis periksa. Ini dia kondisi di KWH meternya. Jika saya tekan 08 enter muncul angka 4. Jadi seperti biasa, angka 4 itu menandakan bahwa ada kebocoran arus pada sisi instalasi. 45 enter untuk arus pada fasanya yaitu 0,02. Sedangkan 46 enter untuk netralnya di sini 0,10. Jadi ada perbedaan arus antara kabel fasa dan netralnya. Ketika MCB dimatikan di sini terbaca ada sebesar 0,09 arus bocor yang terdapat pada netralnya. Jika MCB dimatikan ada terbaca arus, itu sudah bisa dipastikan bahwa kebocoran arusnya itu ada pada kabel netralnya. Lanjut, saya melakukan pengecekan di box sekringnya seperti ini. Baik, jadi kondisi di box sekringnya itu seperti ini. Ada 3 grup, kemudian netral itu hanya 1 dari atas. Setelah saya melakukan pengecekan untuk di box sekringnya ini tidak ada kendala atau tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan kebocoran arus. Seperti biasa, selanjutnya kita melakukan pengecekan di atas plafon. Setelah saya mencari lubang atau manhole-nya, ternyata untuk rumah ini tidak ada akses untuk naik ke atas plafonnya. Kebetulan kondisi plafon di ruang tamunya itu ada yang rusak, sehingga saya buat akses lewat di situ saja, karena mau tidak mau pasti akan dilakukan perbaikan. Jadi ini setelah saya melakukan pembongkaran. Oke, jadi ini kondisi di atas plafon. Kondisi kabelnya itu seperti ini, tidak ada yang menggunakan pipa sama sekali. Jadi caranya itu untuk mencari titik gangguannya, kita harus ukur setiap kabel induk yang ada di atas ini ya, seperti ini. Ini dia, selanjutnya kita melakukan pengukuran di kabel sumbernya seperti ini. Kita melakukan pengukuran sampai ditemukan ada nilai yang terukur. Jadi cara pengecekannya itu seperti ini ya. Nah, ini untuk kabel yang terakhir saya ukur, di sini ada nilai yang terbaca. Coba saya perbesar ya. Ini ada arus yang terbaca yaitu 1 ampere lebih. Jadi ada 1,1 ampere untuk jalur kabel tersebut. Jadi selanjutnya saya melakukan pengecekan lagi, menelusuri jalur kabel yang ada arus bocornya. Jadi kondisinya seperti ini pada saat saya melakukan pengecekan di atas plafon ya. Jadi kita harus berhati-hati pada saat melangkah, karena ini rawan terjatuh apabila kita salah injak. Nah, ini dia, selanjutnya saya melakukan pengukuran. Oke, jadi untuk titik gangguannya sudah kita temukan. Ini kabel yang mengarah ke lampu teras. Kebetulan yang di samping ini yang terpasang GRC ini adalah sudah mengarah ke teras. Pada saat saya melakukan pengukuran di sini masih terukur arus sangat besar ya, yaitu 1 ampere. Jadi inilah kondisi di atas yang mengarah ke lampu teras. Kemungkinan besar ada yang terjepit atau ada yang terkelupas. Lanjut, saya melakukan pengecekan di lampu teras yang berada di luar ya. Ini kondisi, saya turunkan tangga terlebih dahulu. Inilah kondisi di lampu terasnya yang bermasalah ya. Ada jalur yang titik gangguan yang kita curigai ada di sini. Selanjutnya saya melakukan pengukuran, ternyata masih terbaca ada arus bocor. Bisa dipastikan ini yang mengarah ke fitting lampunya. Setelah saya melakukan pengecekan di 2 titik fitting lampu ini, ternyata saya temukan itu masalahnya ada di sini ya. Kondisi kabelnya itu masuk di dalam holo, sengaja dibuat lubang sehingga kabelnya itu tidak terlihat dari luar. Namun pada saat pemasangan kemungkinan besar itu teriris oleh irisan holo yang habis dibuat lubang. Jadi kondisinya ya, kabel yang saya temukan itu seperti ini. Inilah penyebab yang saya temukan sehingga di KWH-nya itu tertulis periksa. Inilah kondisi di KWH setelah saya benahi. 45 enter untuk arus pada fasanya yaitu 0,14. 46 enter arus pada netralnya yaitu 0,14. Jadi sudah sesuai, sudah sama antara arus fasa dan netralnya. Ketika MC bisa matikan juga nilainya sudah 00. Artinya kebocoran arus pada netralnya itu sudah ditemukan atau sudah tidak ada. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan. Terima kasih.